Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Marula Channel. Guys, simak ini baik-baik. Yang nggak milih Pak Prabowo kemarin pasti nyesal. Simak ini sampai selesai ya guys ya. Akhirnya terkuak siapa Prabowo sebenarnya dan siapa dalang dibalik pemecatan Prabowo dari TNI, dan seperti apa Prabowo di mata rakyat. Nah ini guys, dan seperti apa pula kecintaan Prabowo kepada rakyat. Dan jangan lupa nonton sampai selesai, dan tentunya jangan lupa ngopi biar otaknya fresh. Nah oke guys, tanpa berlama-lama lagi, ini dia videonya. Let's go. Let's go. Anda shock ya, kaget karena yang ternyata yang meminta untuk Anda dicopot sebagai Pangkostra ternyata adalah mertua sendiri, dalam hal ini Pak Harto. Bagaimana situasinya pada saat Ya, itu? mungkin tadi ya, kalau kita lihat kondisi itu kan saya shock ya, saya kecewa. Kalau sekarang setelah sekian tahun kan saya lebih menerima dan sebagainya. Dan dalam kondisi sekarang itu kan waktu itu kan pengakuannya Pak Habibie kepada saya. Iya. Nah kebetulan waktu tahun 2004, waktu awal 2004 saya mau maju konvensi Golkar, saya sowan ke Pak Habibie di Jerman, ya, di Kakerbeek, di satu jam di luar Tambun. Kita bicara dan di situ beliau ceritanya lain, bukan yang minta saya diberhentikan itu adalah sebuah negara superpower. Nah, Oh, jadi di sini inkonsistensi dari Pak Habibie. ini Jadi waktu itu disebutkan bahwa yang meminta adalah Pak Harto. Ya. Tapi kalau dalam buku Pak Mitro kan Pak Harto meminta kepada Pak Wiranto, bukan kepada Pak Habibie dalam cerita itu. Kira-kira bagaimana yang Anda tangkap? Persisnya saya kok mungkin Bung Andi bacanya ya persis waktu timingnya mungkin ya di buku itu. Iya. Jadi yang jelas. Tapi yang menyampaikan Pak Habibie ya. Iya. Dalam hal itu waktu pertemuan tanggal hari Jumat 22 Mei itu, beliau bicaranya seperti itu. Bahwa Pak Harto yang minta ya. Tapi waktu di Hamburg beliau mengatakan negara superpower yang minta. lah. Tanpa menyebutkan Jadi, negara superpower itu siapa. tidak. Di mata berarti Soeharto, ini Pak yang Prabowo tak ini lain korban adalah juga nih, mertuanya. guys, ya. Ia dituduh pengkhianat karena pro rakyat. Nah, Sementara di mata Nah, ini. rakyat, Prabowo diklaim sebagai kaki tangan Soeharto. Sedangkan ia sama sekali tidak diberi kesempatan untuk membela diri. Prabowo kala itu benar-benar berada dalam kondisi terjepit. Setelah apa yang ia lakukan selama ini untuk negeri, bangsa dan tanah air. iya. Setelah apa yang ia perbuat selama hidupnya untuk militer, dan setelah apa yang ia korbankan untuk rakyat, kini ia malah dikeroyok beramai-ramai. Yang tak dapat dipercaya adalah bagaimana sejumlah perwira tinggi dengan tegak hati menyebarkan isu kepada masyarakat bahwa Prabowo Subianto adalah penanggung jawab dari seluruh rangkaian peristiwa yang terjadi sepanjang Mei 98. Sungguh, itu adalah pembunuhan karakter yang sangat keji. Wow. Tak hanya sampai di situ, dan ini menjadi bukti kejahatan fitnah. Prabowo pun ditamatkan karirnya pada 25 Mei Berarti Pak Prabowo ini korban ini, 1998. guys. Prabowo yang selama ini sudah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk bangsa Indonesia, tiba-tiba harus mengalami ujian yang sangat-sangat pahit. Dicopot dari seragam militer yang selama ini menjadi kebanggaannya, dipisahkan dari anak dan istrinya yang selama ini sangat disayanginya, dan dipojokkan oleh bangsanya yang selama ini sudah dibelanya. Posisinya kala itu benar-benar hancur. Sebagai seorang istri, Titik Soeharto tahu saat itu suaminya hanya sebagai korban fitnah, tapi tak bisa berbuat banyak. Lagi-lagi hanya air mata yang menjadi luapan perasaannya kala itu. Dengan keikhlasan di bawah tekanan keluarga militer, Mbak Titik tidak punya pilihan selain harus pasrah dengan keadaan, harus rela melepas laki-laki yang selama ini sangat dicintainya. Kabar duka itu terdengar oleh seorang sahabat Prabowo yang berada jauh di negeri Padang Pasir sana, putra mahkota Yordania, Pangeran Abdullah. Ia mengajak Prabowo tinggal di negaranya. Bagi Pangeran Abdullah, a friend in need is a friend in need. Teman sejati ketika kesulitan.
Tidak ada pilihan lain bagi Prabowo selain harus menerima tawaran temannya itu, karena negara ini seperti sudah tidak menginginkannya lagi. Pak Prabowo kan bicara keberlanjutan Pak Jokowi. Pantesan sampai Saya saat bilang ini gini, hubungan menurut saya Pak perlu Prabowo ada sama semacam Pak 3 Raja menteri Depannya koordinator. tuh baik-baik saja guys. Tapi bedanya kayak gini, bedanya nih. Menteri koordinator satu adalah yang mengurusi visinya Pak Prabowo. Itu adalah Prabowo banget menteri-menteri itu. Bicara geopolitik, bicara sumber daya manusia, bicara inovasi teknologi. Menteri-menteri yang ngurusi geopolitik, sumber daya manusia, inovasi teknologi. Itu yang bisa menerjemahkan pikiran Pak Prabowo hal yang ke paling depan, mendasar. untuk ke depan, untuk jangkau masa depan. Itu ada Menko sendiri tuh. Kedua, kementerian-kementerian yang sifatnya melanjutkan apa yang Pak Jokowi. Kementerian PU, kementerian perindustrian, kementerian itulah kira-kira gitu ya. Jadi ini adalah gabungan visi misinya Pak Jokowi dari Nawacita ke Astacita. Yang pertama tadi Kementerian Astacita, Kemenko Astacita, heavy ke sana. Yang ini adalah gabungan dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo untuk melanjutkan kan. Pak Prabowo melanjutkan. Yang ketiga adalah kementerian yang khusus untuk menangani program-program strategis hasil cepat. Yang janjinya Pak Prabowo, kalau Makan siang gratis kalau sekolah unggulan di tiap kabupaten, rumah sakit unggulan, perumahan rakyat, desa kota, itu harus ada. Ini khusus yang gerak cepat. Ini menteri-menteri yang khusus. Tidak harus kementerian di bawahnya, bisa jadi badan-badan tapi khusus gerak cepat. Kalau ini visi-visi jangka menengah, jangka panjang Pak Prabowo, ini visi-misi yang banyak gabungan Pak Prabowo, keberlanjutan. Yang ini adalah visi-visi jangka pendek Pak Prabowo yang strategis. Kira-kira begitu. Itu hasil diskusi. Ya, semoga semua program-program yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu semoganya nanti akan terrealisasi ya guys. Kita berharap saya pelajari kan karena waktunya sebentar deh. Pak ini kayak gini sendiri. Oh, harus baca kan dulu. Oke, saya pelajari. Kabar Presiden Jokowi menjadi penasihat Prabowo Subianto mencuat melalui pengaktifan kembali Lembaga Dewan Pertimbangan Agung. Sekitar 6 bulan lagi masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir. Meskipun itu, ramai kabar bahwa Presiden Jokowi akan memiliki jabatan baru di pemerintahan Presiden Prabowo Gibran. Jabatan baru tersebut adalah sebagai penasihat Presiden terpilih Prabowo Subianto. Alasan tersebut muncul karena Jokowi dianggap mempunyai segudang pengalaman mulai dari wali kota Solo, gubernur Jakarta, hingga menjabat sebagai Presiden RI selama 2 periode. Politisi Partai Gerindra yang juga anggota DPR RI Fadlizon menyambut baik wacana Jokowi yang akan dijadikan penasehat pada pemerintahan Prabowo Gibran mendatang. Menurutnya, hal itu akan sangat baik bagi kesatuan bangsa. Ya pada dasarnya kan saya kira ada gagasan kemarin bahwa presiden-presiden kita yang masih ada dan masih sehat, masih kuat akan menjadi wisdom yang tanah. Jadi kalau menjadi penasehat ya Pak Jokowi, dan ada presiden-presiden lainnya, saya kira itu menjadi suatu hal yang sangat baik bagi kesatuan bangsa. Sementara itu, pengamat politik Effendi Ghazali menilai sebaiknya Jokowi berdiri sebagai bapak bangsa untuk menjadi penyeimbang di antara partai-partai yang ada. Ketika Pak Prabowo ini melanjutkan Pak Jokowi, nah berarti posisi yang pas itu ya sebagai penasehat presiden. Bahkan ada keinginan untuk menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung dulu gitu ya, DPA di masa-masa sebelumnya gitu. Jadi kurang lebih akan ada di situ ya. Guys, yang setuju Menanggapi kabar soal menjadi penasehat pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia masih menjadi presiden hingga 6 bulan mendatang. Bisa saja 3 bulan, 4 bulan sebelum pelantikan Pak Prabowo akan terjadi reshuffle besar-besaran, di mana PDI Perjuangan akan keluar semua dan digantikan dengan orang-orang yang berpotensi untuk menjadi menterinya menterinya Prabowo Gibran 5 tahun ke depan sebagai sebuah proses, katakanlah percobaan atau probation. Lalu ada kebutuhan untuk memfasilitasi Pak Prabowo dan Mas Gibran agar pemerintahannya itu semenjak hari pertama sudah langsung bekerja pada format yang sesungguhnya. Nah, saya ingatkan bahwa pemerintahan Jokowi Prabowo ini barang baru. Ini sangat berbeda dengan transisi kekuasaan yang pernah terjadi sebelumnya. 2004 dari Megawati ke SBY. Sama nggak partainya? Beda. Hubungannya bagus atau jelek? Jelek.
ya kan? Nggak terjadi tuh proses transisi, tidak dimungkinkan proses transisi yang kayak begini tuh nggak mungkin. Ini gini dia, nggak mungkin kayak begini. Kabinet itulah rumah transisi. Kabinet itu adalah rumah transisi yang sesungguhnya, bukan hanya secara teoretik ya, tetapi rumah transisi yang sesungguhnya. Ya, dan lebih tepat istilahnya bukan rumah transisi, rumah sinkronisasi. Ya, transisi itu dari barang lama ke barang baru. Ini kan barang keberlanjutan ini. Sinkronisasi aja. Apa-apa yang sudah dikerjakan mau dilanjutkan. Ada porsi-porsi yang dimodifikasi. Ada program-program baru yang ditambahkan, misalnya makan siang gratis. Kemudian program-program apa? Ya, intinya balik lagi, ada yang melanjutkan, ada yang sinkronisasi, mungkin porsinya naik turun. Dan ada juga yang baru, tapi yang baru ini pun sudah bisa disiapkan dari sekarang. Oke, mantap. Guys, saya lebih menanggapi terkait tentang masa lalunya Pak Prabowo ya. Ya, rata-rata kan rakyat Indonesia kan taunya Pak Prabowo itu pelanggar HAM ya. Nah, ini saya terang aja. Rata-rata rakyat Indonesia yang taunya Pak Prabowo itu pelanggar HAM. Gimana prosesnya, apa yang terjadi di balik itu semua kan banyak yang tidak tahu ya. Padahal kita sudah sama-sama menyaksikan tadi ungkapan dari Pak Prabowo itu gimana, dan siapa dalang di semua itu, dan seperti apa kecintaan Pak Prabowo kepada rakyat. Ternyata beliau sangat cinta sekali terhadap rakyat Indonesia, dan beliau juga bela-belaan mati-matian membela rakyat Indonesia agar semakin maju, semakin sukses. Begitulah kira-kira. Tetapi beliau sepertinya di sini pada masa itu ini seperti apa yang saya tonton ya guys, dan saya mencoba menanggapinya. Sepertinya beliau menjadi korban di situ ya, korban diskriminasi, pembunuhan karakter, begitulah kira-kira, sehingga beliau sampai dipisahkan oleh dengan Titi, dengan anak-anaknya, sampai diasingkan, dan beliau pergi jauh ke Jordania begitu ya, kaburlah istilahnya. Nah itu, dan sampai saat ini beliau sepertinya untuk meyakinkan rakyat Indonesia, beliau harus menjadi presiden agar bisa rakyat Indonesia itu percaya dengan apa yang beliau ambisikan begitu, apa yang beliau inginkan, agar Indonesia ini menjadi maju dan sejahtera. Begitulah kira-kira ya. Nah guys, gimana? Dan ini tanggapan saya loh, gimana tanggapannya? Tolong sampaikan di komentar. Dan sampai jumpa lagi di Marola Channel. Thank you. Thanks for watching.